apakah kalian itu sudah mampu dan bisa memperbaiki niat yang mana niat tersebut untuk melakukan ibadah? Di keterangan dari Habib Abdullah. Maka oleh karenanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan satu keterangan atau pengingat untuk kita semua agar supaya kalian bisa menjadi orang yang hidup senantiasa melakukan satu kebaikan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha niyatahu. Barang siapa yang mau memperbaiki atas niatnya, dan barang siapa seseorang yang melakukan suatu bentuk ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, tidak lain mengharap ridhonya Allah dan juga atas ridho dari pribadi kita masing-masing, maka itu adalah merupakan satu niat yang sudah baik. Namun bila seseorang di dalam melakukan ibadah tanpa adanya ridho dari pribadi, maka tentu akan jauh akan mendapatkan ridho dari Allah. Ridho Allah akan selalu mengalir di dalam pribadi kami, manakala pribadi kami itu segala apapun yang dilakukan yang bersifat ibadah itu tidak lain atas keriduannya sendiri. Jika kami melakukan suatu ibadah dengan dasar ridho, maka itu tentu akan bisa membuat satu keberhasilan di dalam tujuan kita. Itu Pak. Sampean ngaji jauh-jauh, berziarah jauh-jauh, namun hatinya tidak ridho, maka tentu akan sia-sia bagi mereka yang melakukannya karena tidak ada ridho. Namun apabila di dalam pribadi kami ridho, maka tentu Allah akan memberikan satu keridhaan. Jika Allah sudah memberikan keridhaan, umniyatahu, apa yang panjenengan menika suwun dumateng Allah, Allah akan memberikan satu kemustajaban. Jadi intinya itu adalah ridho. Ridho. Maka oleh karenanya, mari kita tanamkan keridhaan di dalam diri panjenengan masing-masing tatkala panjenengan menika badhe melakukan ibadah. Dalam melakukan ibadah panjenengan dumateng Allah bukan karena paksaan atau tidak kepenak terhadap orang lain, tetapi di dalam melakukan ibadah panjenengan menika ridho dari diri sendiri, maka fa insyaallah umniyatahu, Allah akan meridhoinya. Jika Allah sudah meridhoinya di dalam pengamal ibadah panjenengan, niscaya Allah akan mengabulkan doa itu. Allahumma panggih. Jadi kabeh menika itu wonten ing awake kiambe tur mengharap ridho dari Gusti Allah. Dua antara ridho secara pribadi lalu diperkuat mengharap ridhonya Allah. Umniyatahu. Mulane kudu memahami, padahal arti secara makna umniyatahu itu adalah mencegah. Tetapi di sini memberikan tafsiran, beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mentakwil dari kalimat umniyatahu ai maqasidana. Wes susah ngaji kitab. Akan diberikan kemustajaban doane panjenengan. Akan diberikan kemustajaban doane panjenengan. Maksudipun panjenengan menika niscaya Allah akan mengkabulkannya. Maksud tujuan apapun di dalam kebutuhan kami, Allah akan memberikan kebutuhan apa yang panjenengan menika dibutuhkan dari Allah. Allah langsung memberikan nyok, karena pada dasarnya segala apapun yang kami akan lakukan yang bersifat ibadah, ridho secara pribadi dan juga mengharap ridhonya Allah. Kepenak kowe kuncine wong urip seperti itu. Begitu pula kami beraktivitas. Kerja di PT, kerja di mana, ridho datang dari sendiri dan mencintai dalam pekerjaan.
maka niscaya Allah akan meridhoi. Jadi jangan ada satu bertentangan di dalam aktivitas panjenengan. Di mana itu adalah satu pekerjaan panjenengan, maka wajib dicintai dan diridhoi apa yang panjenengan menika lakukan. Ketika sudah bisa melakukan yang semacam itu, maka Allah akan meridhoi. Itulah niat yang baik. Segala apapun yang bersifat baik, ridho dan mengharap ridhonya Allah. Kami datang jauh-jauh tanpa adanya lelah, tanpa adanya berkata jauh dari Jawa sampai ke Jakarta. Tidak ada, hanya berpegang ridho dirinya dan ridho karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dari prinsip kami yang kami lakukan agar supaya di dalam doa kami kepada Allah bisa membuat kemustajaban di dalam doa ini panjenengan sedoyo. Maka tidak ada kata aduh was-was, aduh badannya nggak enak, aduh panas dingin, karena ini adalah ibadah demi untuk kalian. Maka dengan tidak enaknya badan, bila sudah dikembalikan pada niat ridho secara pribadi dan mengharap ridho Allah, insya Allah segala apapun enteng, ringan, karena ridho ringan. Wong abot kan karena ora rido. Nggih napa boten? Wong abot rido. Ya. Aduh wong ora ana rido, ya jelas abot. Terus menika. Mulane enda supaya tidak memiliki rasa berat untuk melakukan ibadah, coba tanamkan, niatkan ridho pada diri panjenengan sedoyo, lalu semata-mata mengharap ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengkabulkan apa yang dimaksud oleh panjenengan sedoyo. Okay. Itu perlu dipelajari, harus dipelajari. Biar supaya dalam kehidupan kami selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah tidak ada kesusahan. Tidak ada kesusahan. Begitu pula bagi orang yang beraktivitas, yang masih kerja maupun yang tidak kerja, tentu ingin sukses. Seharusnya orang yang semacam itu, orang seperti itu harus meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja semangat, ya. Tapi di hati ada sesuatu hal yang tidak ridho, dalam tanda kutip bertentangan, maka di dalam aktivitas itu Allah tidak akan meridhoi. Sekalipun rintangan banyak dan tidak ada kecocokan, diharapkan harus ridho dan mencintai pada aktivitasnya sendiri, sehingga Allah akan meridhoi. Kebanyakan orang begitu beraktivitas karena nggak cocok dalam manajemennya atau nggak cocok dalam peraturannya, sehingga akhirnya timbul di dalam hati, nggak cocok, lemah kesemangatan di dalam melakukan aktivitasnya. Itu tanda orang yang tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun pahit di dalam kami melakukan aktivitas, maka kami harus berjuang
menanamkan aktivitas kami didasari dengan ridho dan mencintai, maka niscaya Allah akan menurunkan satu keriduan. Jika Allah sudah menurunkan keriduan, insya Allah akan bisa menikmatinya dan juga akan mudah terangkatnya. Nah, ini prinsip. Kami terus terang saja sering lihat status. Ya memang boleh, nggak apa-apa manusia semacam itu, nggak apa-apa. Saya juga tidak menyalahkan, mau cari PT yang lain, nggak apa-apa. Cuman jangan selalu berpikir yang semacam itu. Ya, karena bahwasanya kami mencari nafkah tidak lain adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho yang dilakukan olehnya, oleh sendirinya. Jadi kuncinya adalah ridho. Sekalipun nggak cocok, tetap harus cintai itu pekerjaan. Ridhoilah itu pekerjaan, maka niscaya Allah akan memberikan satu keriduan. Bila Allah sudah memberikan keriduan, fa insya Allah enak hidupnya. Enak hidupnya. Ya. Sudah lama saya tidak mengingatkan kepada kalian. Tolong jangan terulang kembali anak kami. Sekalipun nggak cocok pada aturan pimpinan, kita terima lapang dada, walaupun tidak cocok, ridho, karena dengan ridhonya itu semata-mata mengharap maradhatillah, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terakhirnya bila sudah mendapatkan gaji, uang tersebut akan bisa memberkahi di dalam kehidupan keluarganya. Awak kitolan panjenengan sedaya tur duit gue mau akan bisa membuat